Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua mahasiswa dan mahasiswi program studi sistem informasi, di mana di sini kita akan masuk kepada kelas online kembali, yaitu kita akan membahas mengenai perilaku organisasi. Jadi dalam kelas pengantar manajemen ini, dikarenakan minggu lalu ya kita tidak masuk, jadi kita akan cover pada minggu ini, yaitu pada hari Kamis ini, yaitu pada tanggal 25 ya, 25 Juni. Jadi di sini untuk tanggal 18 Juni yang minggu lalu itu Ibu cover hari ini juga. Jadi kalian itu membuat 2 tugas ya. Jadi untuk tanggal 25 kalian mendengar PPT, dan kemudian tugasnya adalah kalian meringkaskan dari PPT itu apa yang kalian pahami. Kemudian untuk yang tanggal 25 yang sekarang ya, terhitung untuk yang sekarang itu kalian membuat tugas. Nanti kalian akan membaca instruksinya di dalam Google Classroom. Oke, baik. Sebelumnya Ibu harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya, karena alhamdulillah Pontianak sekarang sudah masuk ke dalam zona hijau. Oke, tapi kalian harus antisipasi, waspada, dan selalu jaga kesehatan. Oke, baik. Setelah kita membahas mengenai judul kita minggu lalu ya, sekarang kita akan masuk kepada perilaku organisasi ya. Mengapa kita akan belajar melalui mengenai perilaku organisasi ini ya? Karena kita harus tahu juga, yaitu mengenai apa yang menentukan kepribadian seorang individu, bagaimana memprediksi perilaku di tempat kerja, dan seberapa penting nilai bagi manajer. Dikarenakan mata kuliah kita adalah pengantar manajemen, jadi kita hubungkan mengenai judul kepribadian dan perilaku ini ke dalam suasana kerja ya. Oke, jadi di sini mengapa kita harus paham mengenai kepribadian seorang individu ya. Oke, baik. Yang pertama adalah kita kenal dulu kepribadian dan emosinya seperti apa ya, kemudian persepsi dan pengambilan keputusan individu itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah masuk kepada kepribadian, yaitu dalam arti kata kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain ya, yang dipengaruhi oleh sifat turunan atau genetika dan lingkungan. Jadi kepribadian itu bisa dipengaruhi oleh genetika dan lingkungan ya. Oke. Jadi di sini dalam kepribadian dan perilaku ini ya, kita harus kenal definisi kepribadian. Menurut Gordon Allport ya, kepribadian adalah dinamika organisasi di dalam individu yang secara psikologi menentukan keunikan tertentu terhadap lingkungannya sendiri. Jadi di sini kepribadian itu adalah dinamika organisasi ya. Jadi suasana organisasi dalam individu yang secara psikologinya, cara ilmu jiwanya itu menentukan keunikan tertentu terhadap lingkungannya itu sendiri. Nah, seperti itu maksud daripada kepribadian ya. Oke, selanjutnya yaitu ada 3 hal yang bisa mempengaruhi dalam kepribadian ini ya, seperti yang Ibu katakan dari awal itu, yaitu dipengaruhi oleh genetika dan lingkungan, dan juga dipengaruhi oleh situasi. Jadi kalau keturunan adalah faktor-faktor genetik seorang individu, baik itu ukuran fisik, daya tarik, wajah ya, temperamen dan sebagainya. Jadi temperamen masuk ke dalam sifat. Kemudian lingkungan itu adalah kebudayaan ya, di mana kita dibesarkan, pengkondisian awal kita, jadi mempengaruhi kepribadian kita sendiri. Situasi adalah keadaan atau environment. Jadi di sini kepribadian terkadang berubah sesuai dengan situasi di mana kita berada. Jadi situasi itu adalah kita yang beradaptasi terhadap environment, terhadap lingkungan. Jika memang situasi itu sangat mendukung, maka kita akan termotivasi ya, mendukung dalam hal apa? Jadi kita akan termotivasi ke alur yang seperti itu. Ya, jadi penentu-penentu kepribadian itu adalah bisa dari keturunan, lingkungan, dan situasi. Sama dengan pendapat dari researcher tadi, yaitu menurut Allport ya. Oke, sifat-sifat kepribadian itu seperti apa? Jadi di sini ada yang namanya character trait ya. Character trait itu adalah karakter yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Jadi karakter kita itu akan muncul ya jika memang kita berada dalam sebuah keadaan ya, di mana itu akan mempengaruhi karakter kita sendiri. Jadi dalam studi perilaku organisasi, hal tersebut bermanfaat antara lain
karena karakter ini adalah sangat menentukan ciri khas sifat seseorang. Jadi ini akan bagus jika dalam sebuah organisasi akan digunakan menjadi salah satu alternatif untuk menyeleksi karyawan, ya, dan menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu itu sendiri. Nah, di sini kita bisa mengukur kepribadian itu dengan melalui dua cara, yaitu MBTI, Big Five Model. Apa itu MBTI? MBTI di sini disingkat menjadi Myers-Briggs Type Indicator, ya, atau MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Jadi ini maksudnya Myers-Briggs Type Indicator ini menggunakan sebuah kuesioner, ya. Kuesioner itu adalah sebuah pertanyaan yang berisi 100 pertanyaan yang mengenai bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu, ya. Kemudian diklasifikasikan orang ini menjadi 4 tipe utama, yaitu ada E or I, S or N, T or F, P or J. Jadi E or I adalah extrovert dan introvert, ya. Kemudian S or N adalah sensing atau intuitive, kemudian thinking and feeling, yaitu T or F, kemudian perceiving and judging adalah P or J. Jadi klasifikasi tersebut, ya, dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian. Jadi di sini kita mungkin hanya kenal emosi, pemarah, ya, baik, kemudian penurut. Jadi di sini sebenarnya menurut MBTI ini ada 100 pertanyaan yang bisa kita kemukakan ke dalam sebuah kuesioner, ya, yang kita adaptasikan dalam lingkungan tertentu, kemudian dikelompokkan menjadi skop yang paling kecil. Ada 4 tipe utama, yaitu E or I, S or N, T or F, P or J. Jadi di sini klasifikasi tersebut dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian. Jadi di sini skopnya akan diperkecil supaya kita mudah dalam mengevaluasi kepribadian seseorang. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan, ya, kalau ada namanya sifat-sifat atau character trait. Nah, disitulah kita akan mengecilkan skopnya lagi. Ya, baik. Kemudian Myers-Briggs Type Indicator ini, ya, ada tipe-tipenya. Ya, di sini ada tadi Ibu sebutkan ada E or I, ya, S or N dan sebagainya. Nah, kalau E or I, extrovert dan introvert adalah tipe interaksi sosial. Dia masuk ke dalam tipe interaksi sosial. Kalau sensing and intuitive masuk ke dalam memperoleh informasi, karena sensing adalah merasa, intuitif adalah pendengaran, ya, ataupun bisikan. Jadi di sini adalah dalam hal informasi. Kemudian dalam membuat keputusan adalah feeling melalui perasaan dan thinking, pikiran. Kemudian kalau gaya pengambilan keputusan berarti perceive, ya, penerimaan dan judgmental atau pengujian. Jadi di sini INTJ atau visionaris, ya. Kemudian pengorganisasi atau ISTJ. Kemudian pengagas itu adalah INTP. Jadi di sini menurut Myers-Briggs Type Indicator ini adalah sifat-sifat yang memang sudah diklasifikasikan secara jelas, ya. Kalau extrovert, introvert, tipe interaksi sosial, ya, dan sampai kepada perceive and judgmental, yaitu gaya pengambilan keputusan. Nah, Ibu akan terangkan satu persatu, ya, kalau untuk hasil penelitian Myers-Briggs Type Indicator ini. Jadi kalau INTJ adalah visioner tadi, ya. Jadi di sini maksudnya dia memiliki pikiran asli dan dorongan yang kuat atas gagasan dan tujuan mereka sendiri. Kalau ISTJ adalah pengorganisasi. Jadi mereka tuh realistik, logis, analitis, tegas. Nah, sifat ini, ya, karakter ini. INTP adalah pengagas. Jadi seorang yang inovatif, ya, individualistik, sifat individualistik, berinovatif. Karena jika seseorang sudah menemukan sebuah inovasi, maka dia akan bersifat individu, ya, kecuali kalau dia dalam skop organisasi, maka dia akan mengadaptasikan dengan kepentingan organisasi, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita lihat yang Big Five Model, ya. Nanti Ibu akan terangkan apa itu extrovert dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam Big Five Model karena tadi kan kalau MBTI tadi kan dalam bentuk kuesioner, ya. Jadi disiapkan dalam 100 pertanyaan. Kemudian di situ dalam 100 pertanyaan itu diperkecil menjadi skop yang lebih jelas, yaitu 4, ya, 4 komponen atau 4 tipe utama. Kemudian dikombinasikan ke dalam 16 kepribadian, ya. Ya, baik. Kemudian kita akan lanjutkan. Ya. Contohnya sudah, ya, tadi, ya. Ya, jadi ada 5 model terbesar di sini,
Ekstraversi adalah derajat di mana seseorang mampu bersosialisasi, itu ekstraversi ya. Kemudian untuk model yang kedua adalah agreeableness ya, kemampuan bersepakat. Jadi di sini agreeableness itu mampu untuk menyetujui ya, derajat di mana seseorang bekerja baik dengan yang lain. Jadi di sini dia bisa mengadaptasi dengan yang lain. Jika yang lain sudah mengatakan A, maka dia bisa mengadaptasikan dirinya untuk mengikuti yang lain. Kemudian kemampuan seseorang untuk bekerja dengan orang lain, jadi sifatnya mudah bekerja sama ya, kooperatif. Kemudian ada stabilitas emosi. Jadi model ketiga yaitu stabilitas emosi, di mana di sini dicirikan kemampuan seseorang untuk mengelola stres dengan tetap tenang dan percaya diri sebagai oposisi dari tidak tenang, gugup dan depresi ya. Oke, kemudian yang keempat adalah sifatnya itu conscientiousness, yaitu sifatnya berhati-hati. Di sini maksudnya apa? Jadi dimensi yang menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, stabil dan tertata. Jadi di sini sifatnya itu adalah antisipasi, waspada ya. Nilai terendah dari dimensi ini adalah malas. Kalau dia udah conscientiousness ini sifatnya itu bertanggung jawab, dapat diandalkan, stabil, tertata, tapi cenderung ya, nilai terendah dari dimensi ini adalah malas, tidak terorganisasi dan tidak bertanggung jawab. Kemudian model yang kelima adalah keterbukaan terhadap hal yang baru, jadi openness to experience. Jadi dia bersifat welcome ya. Jadi wilayah ketertarikan seseorang ini adalah untuk sesuatu yang baru. Kemudian kreatif, ingin tahu, sensitif ya, sebagai oposisi dari pikiran tertutup seperti itu. Ya, baik. Ibu akan lanjutkan. Setelah saya terangkan ini, kita akan masuk kepada tes kepribadian ya. Tes kepribadian di sini kita lihat ada lokus kembali, ada mesiafilianisme, ada mengambil resiko. Nah, di sini semua adalah sifat kepribadian utama yang mempengaruhi orang ya. Nah, di sini ada narsisme, pemantauan diri, ada kepribadian tipe A. Nah, di sini dalam ilmu kepribadian ini kita lihat lokus kembali seperti apa. Apa sih maksud lokus kembali di sini ya? Kenapa dia masuk ke dalam sifat kepribadian utama yang sangat mempengaruhi dalam aktivitas pekerjaan kita. Lokus kendali maksudnya adalah tingkat keyakinan individu terhadap penentu nasib mereka. Jadi dia sifatnya itu sifat optimis ya, yakin terhadap penentu nasib mereka sendiri. Nah, kemudian internal di sini adalah individu yang yakin bahwa mereka mengendalikan apa yang terjadi pada mereka. Jadi mereka tuh mampu mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidup mereka sendiri. Eksternal adalah apa yang terjadi mereka kendalikan oleh kekuatan luar ya. Jadi di sini semua itu adalah mengacu kepada kepuasan kerja ya. Kemudian di sini ada pemangkiran kerja, kinerja, pengunduran diri dan sebagainya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Supaya diperjelas ya, sebentar. Ya, ada kepuasan kinerja, kepuasan kerja. Jadi lokus kendali internalnya tinggi, lokus kendali eksternalnya rendah. Pemangkiran itu adalah rendah dari segi lokus kendali internal dan tinggi dari lokus kendali eksternal. Kinerja lebih baik pada pekerjaan yang menuntut inisiatif dan independensi tindakan, dan kalau lokus kendali eksternalnya lebih baik pada pekerjaan rutin dan berstruktur baik ya. Nah, ini pengunduran diri, lebih berani mengambil tindakan sehingga dapat lebih siap untuk keluar kerja, dan kalau lokus kendali eksternal adalah kebalikannya atau vice versa. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan mesiafilianisme? Di sini maksudnya adalah tingkat di mana individu bersifat pragmatis ya, sangat menjaga jarak emosi dan yakin bahwa tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Jadi sifat ini agak sangat buruk ya, karena dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi lebih banyak melakukan manipulasi, lebih sering menang, kurang bisa dibujuk ya. Nah, ini orang seperti ini adalah bersifat serakah, egoisme ya. Jadi dalam sifat seperti ini tidak baik untuk diterapkan dalam organisasi. Nah, kemudian kinerja tinggi pada pekerjaan dengan situasi memiliki sedikit aturan. Jadi dia sangat mempunyai target ya, targetnya harus tercapai karena sifatnya memang otoriter ya. Jadi manipulasi. Di semua pekerjaan tuh dibuat semuanya halal.
kemudian pekerjaan yang mengandung unsur negosiasi, penjualan berkomisi, itu semua memang difokuskan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara menghalalkan segala cara. Misalnya dalam sebuah organisasi ada proyek atau tender, ya. Jadi proyek ini akan melakukan segala step-step atau langkah-langkah segala cara untuk mendapatkan target yang memang sudah ditentukan. Jadi pencapaian itu harus sampai kepada target, ya. Nah, sini Machiavellianisme adalah dimana sifatnya itu pragmatis. Dia menjaga jarak emosi, ya, tapi dia menghalalkan segala cara. Nah, itu kepribadian seseorang yang tidak baik untuk diterapkan dalam sebuah organisasi, ya. Kemudian pengambilan resiko. Nah, di sini individu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita mempunyai keberanian yang berbeda-beda. Ada yang berani mengambil resiko dalam menghadapi tantangan, ada yang memang sangat mementingkan efeknya dulu, ya, dan tidak mampu mengambil resiko. Nah, di sini contoh, ya. Pengambilan risiko tinggi menghasilkan prestasi kerja yang lebih efektif untuk seseorang pedagang saham di suatu perusahaan perdagangan perantara, karena jenis pekerjaan tersebut menuntut pembuatan keputusan yang cepat. Nah, di sisi lain, kesediaan untuk mengambil risiko mungkin terbukti sebagai halangan utama bagi seorang akuntan yang melakukan aktivitas audit, ya. Pekerjaan ini mungkin lebih baik dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan pengambil risiko yang rendah, seperti itu. Oke, kemudian narsisme ini sering terjadi kepada kita, cenderung untuk arogan, ya. Kita mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan berlebih. Jadi di sini kita ingin supaya diakui orang. Jadi sifat ini adalah narsisme. Nah, dari sebuah penelitian di sini mengungkapkan bahwa ketika individu narsis berpikir, ya, mereka akan berpikir bahwa pemimpin yang lebih baik bila dibandingkan rekan-rekan mereka. Jadi atasan mereka sebenarnya menilai mereka sebagai pemimpin yang lebih buruk. Nah, itu adalah sifat narsisme. Kemudian individu narsis juga cenderung egois dan eksploitif, ya. Jadi di sini mereka acap kali memanfaatkan sikap yang dimiliki individu untuk keuntungan mereka. Jadi di sini penelitian juga menunjukkan bahwa individu narsis itu dinilai oleh atasan mereka sebagai individu yang kurang efektif, terutama ketika harus membantu individu lain. Jadi sifatnya itu sangat individualistis, ya, karena sifatnya hanya ingin dipujuk saja. Jadi seperti penjilat atau orang yang selalu mengambil kesempatan dalam perusahaan. Nah, itu sifatnya adalah ingin supaya dipujuk untuk mendapatkan sebuah jabatan. Kemudian self monitoring atau pemantauan diri di sini adalah kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Nah, di sini pemantauan diri atau self monitoring, dia memiliki penilaian prestasi kerja yang lebih baik dan berkemungkinan lebih besar menjadi pemimpin. Nah, ini bisa, ya, self monitoring. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri di dalam suasana kerja apapun, ya, dengan karakter apapun yang dimiliki oleh bawahannya ataupun rekan-rekan kerja, maka dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini bisa diterapkan dalam suasana kantor atau suasana organisasi. Kemudian kepribadian tipe A. Siapakah kepribadian tipe A di sini adalah di mana keterlibatan secara agresif dalam perjuangan itu secara terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, dan bila perlu akan melawan upaya-upaya yang menentang diri dari orang lain atau hal yang lain. Nah, kalau kepribadian tipe A adalah serba cepat dalam bergerak, ya, tidak sabar atas segala sesuatu yang berlangsung, kemudian berusaha untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Dia tidak dapat menikmati waktu luang, terobsesi dengan jumlah apa saja, jumlah proyek, ya, jumlah itu uang dan sebagainya. Kemudian kalau kepribadian tipe B tidak pernah merasa terdesak, merasa tidak perlu memamerkan capaian mereka, bermain untuk mendapatkan kegembiraan, dapat santai tanpa merasa bersalah. Jadi di sini perbedaan antara tipe A dan tipe B. Tipe A ini lebih cepat mendapatkan pekerjaan karena sifatnya itu adalah cepat bergerak, ya. Kalau tipe B ini lebih banyak sampai ke puncak karena apa? Sifatnya sabar. Ya, melalui proses bertahap, dia tidak gerasa-gerusu atau tidak sembarangan, maka dia akan memfilter mana yang lebih baik walaupun dilakukan secara perlahan tetapi sampai kepada target. Kenapa? Karena tipe A ini lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Jadi kalau kita di dalam sebuah organisasi, kita hanya mengutamakan sebuah kuantiti atau kuantitas tidak menentukan atau tidak menjamin sebuah kualitas, maka dia tidak akan berkepanjangan atau tidak akan berterusan, ya. Oke.
kita lihat selanjutnya menurut teori Holland ya. Di sini dalam teori Holland adalah teori kecocokan orang dengan pekerjaan. Bagaimana orang tersebut cocok dengan sebuah pekerjaannya, kita lihat bagaimanakah teori Holland ini dalam mengimplementasikannya. Dari tipe kepribadian dan pekerjaan, kalau realistis tipenya, maka kepribadian seseorang itu selalunya pemalu, stabil dan praktis. Kemudian kalau dari segi pekerjaannya, yang cocok adalah kalau seperti ini adalah seorang mekanik, petani, pekerja perakitan ya. Nah, seperti itu. Karena kalau orang itu pemalu, bagaimana untuk berorasi di depan orang banyak. Jadi dia sesuai untuk pekerjaan yang diam ya, mekanik, petani. Kemudian kalau investigatif, ini adalah orang yang memang sangat ingin mengetahui ya, menguji dan sebagainya. Jadi pribadinya apa? Analitis dan mandiri. Dia sifatnya itu adalah ingin berdiri sendiri ya. Pekerjaan apa yang cocok adalah seperti ahli biologi, ekonom, ahli matematika. Nah, kalau sosialis bagaimana? Orang yang sosial. Di sini orang sosial adalah sifatnya kepribadiannya kooperatif, yang mudah bersosialisasi dengan lingkungan. Pekerjaan apa yang sesuai adalah seperti guru, konselor, pekerja sosial. Jadi semua itu harus sesuai dengan levelnya atau dengan tata letaknya sendiri-sendiri. Kemudian konvensional. Kalau konvensional di sini tipenya adalah mempunyai kepribadian yang efisien ya, tidak luwes, praktis. Nah, pekerjaan apa yang sesuai? Pekerjaan sesuai adalah kalau seperti konvensional di sini adalah seperti manajer, akuntan, teller ya. Nah, manajer di sebuah organisasi, akuntan ya di sebuah bank atau banker. Nah, teller ya dalam sebuah bank. Jadi di sini kalau dia hanya mengarah kepada konvensional yang sifatnya adalah praktis ya. Nah, dia tidak mau yang susah-susah ya. Kemudian enterprising ataupun giat. Jadi di sini pribadinya itu mempunyai pribadi yang energik, ambisi atau ambisius. Nah, sifatnya adalah pekerjaannya adalah pengacara atau penjual ya, ingin mendapatkan keuntungan, ingin menang dan sebagainya. Kemudian tipe artistik. Artistik di sini mempunyai kepribadian imajinatif, tidak praktis dan idealis. Nah, orang yang cocok kerja seperti ini tukang cat ya, pemusik, penulis, dan lebih kepada arah estetika ya, keindahan seperti itu ya. Kita akan lihat selanjutnya yaitu mengenai tipe kepribadian yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini kalau kita lihat adalah model bintang di sini. Kita lihat hubungan antara satu sama lain A dan C ya. Dari artistik pasti ada konvensionalnya ya. Kemudian dari investigatif ya pasti ada konvensionalnya. Semua itu sangat berhubungan antara satu sama lain, maka dilambangkan dengan tipe seperti ini ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Kita masuk kepada emosi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai kepribadian, pekerjaan apa yang sesuai. Nah, di sini kita akan masuk kepada emosi. Emosi itu apa sih? Emosi yang kita kenal adalah marah ya. Kemudian berbicara ketus, itu emosi. Nah, di sini adalah emosi menunjukkan sebuah perasaan yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang. Ya, ini adalah emosi. Perasaannya bagaimana ya? Nah, jadi di sini emosi itu berbeda dengan suasana hati ya atau mood. Jadi emosi adalah reaksi terhadap objek, bukan kepribadian. Jadi dia reaksi terhadap objeknya, bukan kepribadian diri seseorang. Ya, itu adalah emosi sebenarnya. Nah, tenaga kerja emosional. Nah, kalau memang dalam sebuah organisasi ada tenaga kerja atau SDM yang sangat emosional, di sini maksudnya apa? Yaitu seorang karyawan yang dituntut untuk mengungkapkan emosi yang diharapkan organisasi. Ini contohnya adalah pramuniaga ya. Nah, kalau pramuniaga di sini dituntut untuk beremosi di dalam hal apa? Ya, objeknya apa? Produk. Jadi dia menjual produk untuk laku supaya orang beli dan dia mendapatkan keuntungan sampai pada target ingin dilaporkan kepada manajernya. Itu adalah emosi ya dalam pekerjaan. Jadi emosi itu bukan mengungkapkan perasaan marah dan sebagainya, tetapi mengungkapkan perasaan terhadap sebuah objek. Jadi produk yang memang sudah ditargetkan ingin menghasilkan sebuah keuntungan seperti itu. Ya, contohnya seperti pramuniaga tadi ya. Nah, sekarang ini selalunya konsep untuk tenaga kerja emosional ini adalah relevan dengan setiap pekerjaan ya. Jadi dari fisik, kognitif sampai kepada emosi. Nah, dilema dari tenaga kerja emosional ini adalah tenaga kerja emosi, apa emosi yang dirasakan ya berlawanan dengan emosi yang ditampilkan. Itu adalah dilemanya yang terjadi sekarang ya, tidak sesuai. Nah,
Ada 6 emosi dasar ya, kadang senang ya, heran, takut, sedih, marah, dan muak. Jadi 6 emosi dasar ini sangat mempengaruhi pergaulan kita dalam sebuah organisasi ya. Dan jadi kadang kita senang tergantung mood kita ya, heran, takjub, dan sebagainya. Jadi 6 emosi dasar ini adalah sering terjadi di dalam lingkungan sebuah tempat kerja atau lingkungan organisasi ya. Kita sudah membahas mengenai emosi. Jadi emosi intinya adalah bukan peluahan perasaan marah ya, tetapi di sini peluahan perasaan terhadap suatu objek ya. Kita masuk kepada menangkap pembohong. Di sini menangkap pembohong bagaimana? Jadi kepribadian seseorang itu ingin tahu ya bagaimana, apakah ia bohong ataupun tidak. Di sini bagaimana key issues-nya. Jadi di sini menangkap pembohong itu ada beberapa key isunya ya, kata kunci, isu-isu kuncinya yang lain. Yang pertama adalah orang tanpa emosi, jenis kelamin dan emosi, budaya dan emosi. Jadi 3 hal ini kita kenal dulu ya. Orang tanpa emosi ini seperti apa ya. Oke, baik. Kita lihat yang pertama, deskripsinya ya. Dapatkah orang menjadi tanpa emosi? Nah, sebagian orang mempunyai kesulitan besar untuk mengungkapkan perasaan mereka dan memahami emosi orang lain atau alexithymia. Nah, ini di sini kita sulit ya untuk mengungkapkan perasaan itu kepada orang lain. Kemudian tidak selalu mengakibatkan kinerja rendah ya. Pekerjaan yang cocok untuk pekerjaan ini adalah menuntut emosi dalam jumlah sedikit atau tidak ada sama sekali. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau alexithymia ini programmer ya. Kalau jadi tenaga penjual tidak cocok karena sifatnya itu adalah pendiam, pemalu dan sebagainya. Ya, ini cocoknya adalah seorang programmer. Kemudian dari jenis kelamin dan emosi, di sini ada fakta menyatakan bahwa benarkah wanita bereaksi lebih emosional ya. Pasti Anda jawab benar ya. Kita lihat penjelasannya. Wanita menunjukkan ungkapan emosi lebih besar daripada pria ya. Nah, kemudian wanita lebih nyaman dalam mengungkapkan emosi dibanding pria. Wanita lebih baik dalam membaca isyarat non-verbal dibanding pria. Jadi penjelasannya apa? Pria diajarkan untuk keras dan berani, wanita disosialisasikan sebagai pengasuh ya. Jadi sifatnya keibuan. Wanita memiliki kemampuan bawaan lebih dalam hal membaca orang lain dan menampilkan emosi mereka. Wanita membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk mendapatkan pengakuan sosial. Ini sifat asli dari seorang wanita. Jika ia bekerja, maka Anda mengenal sifatnya dulu ya, seperti apa ya. Seperti itulah ya. Budaya dan emosi sendiri adalah menggambarkan tahap yang berbeda-beda ya. Contohnya kalau di Amerika Serikat itu senyum dianggap sebagai bentuk keramahan, namun di Israel berbeda. Kalau di Israel dianggap sebagai bentuk tidak berpengalaman. Jadi hati-hati kalau Anda ke Israel. Berarti kalau Anda banyak senyum berarti Anda tidak berpengalaman ya. Nah, bagaimana aplikasi perilaku organisasi di sini ya? Jadi dari ekstrovert introvert ini adalah menunjukkan kinerja tinggi berhubungan positif dengan kecerdasan emosional ya. Jadi ekstrovert introvert ini adalah sangat mempengaruhi kinerja ya. Kemudian pengambilan keputusan ya. Ekstrovert dan introvert, Ibu harap semua kalian semua paham ya apa itu ekstrovert, apa itu introvert ya. Nah, kalau ekstrovert tuh adalah sesuatu yang memang sifatnya terbuka ya, dia welcome, suka bergaul, itu ekstrovert. Kalau introvert pasti kebalikannya ya. Nah, itu dia sering menyendiri ya, itu introvert, sifatnya tidak suka bersosialisasi. Kemudian dalam mengambil keputusan di sini kita pasti mengutamakan emosi yang positif ya, karena kalau emosi yang negatif dapat mengakibatkan terbatasnya alternatif dan kurang cermat menggunakan informasi. Jadi kalau kita mengambil sebuah keputusan memang sudah fix ya, jadi kita tidak mengedepankan kepentingan pribadi, pasti kepentingan organisasi ya. Jadi di sini kita harus mengambil keputusan yang adil, tidak mementingkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Motivasi itu penting dalam perilaku organisasi, karena dengan adanya motivasi maka kita akan termotivasi dalam sebuah pekerjaan. Kepemimpinan pun penting, karena di sini seorang pemimpin yang efektif ya sangat kreatif,
sangat inovatif ya. Jadi di sini seorang pemimpin yang memang bagus adalah yang bagus dalam hal memanage bawahan dan bagus dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai job-job sesuai dengan task masing-masing. Konflik selalu terjadi dalam sebuah organisasi ya. Di sini diartikan bahwa keberhasilan manajer dalam menangani konflik interpersonal sering sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi unsur-unsur emosional di dalam konflik. Ya, itu sudah pasti ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah persepsi ya. Bagaimana dengan persepsi? Pertama kita sudah kenal mengenai emosi ya, kepribadian. Sekarang kita lihat persepsi. Persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan interpretasi kesan-kesan sensorik ya, panca indera. Jadi persepsi ini adalah datang dari pandangan, asumsi dan sebagainya ya. Jadi untuk menjadikan sesuatu hal menjadi memiliki makna. Jadi sini maksud persepsi adalah seperti itu ya. Oke, kemudian mengapa persepsi itu penting? Ya penting karena memang keputusan-keputusan dan kualitas penetapan akhir individual dalam sebuah organisasi itu adalah sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Perilaku individu didasarkan pada persepsi juga. Jadi di sini kalau ingin melihat tentang kenyataan bukan pada kenyataan itu sendiri, jadi kadang-kadang kita harus mengutamakan persepsi ya. Persepsinya bagus, karyawan ini persepsinya kurang bagus. Nah, jadi itu sebuah andaian ya, persepsi. Hal yang menggambarkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di sini apa saja ya? Di sini ada faktor-faktornya, ada waktu ya, keadaan kerja, keadaan sosial. Nah, kemudian dari faktor-faktor dari sisi pengertiannya itu adalah sikap-sikap, motif, minat, pengalaman, harapan-harapan. Kemudian ada juga dari segi target. Jadi segi target ini adalah sesuatu yang baru ya. Pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, kemiripan. Jadi di sini semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi kadang-kadang orang mempengaruhi persepsi itu dari waktu, ya, dari keadaan kerja, keadaan sosial. Nah, di sini sangat digunakan sebagai andaian persepsi seperti itu. Nah, gambar apakah ini? Nah, kalau Anda melihat ini persepsinya kadang negatif, kadang positif ya. Kadang ini sebuah desain ya, desain catur atau desain gelas. Tapi jika persepsi kita negatif, maka kita akan melihat oh iya ini berbeda gender ya, ataukah memang ingin melakukan apa seperti itu ya. Jadi persepsi seseorang itu berbeda-beda. Nah, ini apa? Nah, ini adalah gambar tentang kodok ya, ataupun katak ya. Nah, persepsinya macam-macam kalau melihat gambar seperti ini. Nah, ini manakah yang paling besar? Nah, pasti kita mengandaikan mengapa yang paling belakang itu yang besar, apakah yang tengah, mengapa yang depan itu kelihatan kecil, padahal ukurannya sama saja. Kita mempunyai persepsi bahwa oh iya Bu, itu di atas, di bagian belakang itu adalah posisinya di bagian puncak atau bagian agak perbukitan, jadi kelihatannya lebih besar. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah persepsi, penandaian ya. Bagaimana proses terjadinya persepsi? Proses terjadinya persepsi ini adalah pertama dari rancangan stimulus kita ya, rancangan stimulus yang ada di diri kita ya. Pertama dari penginderaan ya, kita melihat, mendengar, mencium, meraba dan mengecap. Itu bisa menjadi sebuah alat untuk persepsi, kemudian diolah ya, kemudian ditransformasikan, diamati melalui pikiran kita, pandangan, terkonsep, maka akan terjadilah respon atau umpan balik kepada rancangan stimulus kembali seperti itu ya. Baik, kemudian bagaimana pencapaian tujuan dari persepsi ini? Ya, pencapaian tujuannya pasti yang pertama adalah ke organisasi ya. Kemudian ke struktur organisasi. Di struktur organisasi ada berbagai macam, ada beberapa orang individu yang ada dalam struktur organisasi, maka dari setiap orang individu itu pasti ada persepsi ya. Persepsinya bagus untuk dijadikan CEO, CIO, pemimpin. Kemudian dari perilaku yang ada itu maka dibuatlah sebuah keputusan. Maka disitulah pencapaian dari sebuah tujuan persepsi seperti ini ya. Oke, kemudian di sini persepsi juga bisa diartikan dalam membuat penilaian pada orang lain ya. Contohnya teori atribusi. Kalau teori atribusi di sini adalah maksudnya ketika individu-individu mengamati perilaku orang lain,
Mereka berupaya menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Kalau faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali orang tersebut. Kalau eksternal yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, ya. Kemudian bisa juga faktor-faktor tersebut tergantung pada 3 hal, ya. Bisa keunikan, konsensus, dan konsistensi. Gitu. Ya, kemudian bagaimana teori hubungan untuk persepsi ini, ya. Nah, kalau lihat perilaku individual, ya, dari observasi, ya, interpretasi, diinterpretasikan ada hubungan sebab akibat. Nah, kalau perilaku individual, kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Di sini kekhususan tinggi rendah, ya, konsensus pun sama. Jadi semua itu ada eksternal, ya, ada internal. Jadi ada pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar. Kemudian kesalahan atau bias, ya, teori hubungan di organisasi. Di sini kesalahan yang ada adalah di mana ada kesalahan yang bersifat asas atau fundamental. Contoh, ya, tingginya kecenderungan untuk merendahkan faktor eksternal dan meninggikan faktor internal dalam menilai orang lain. Jadi kita tuh kadang menilai bahwa struktur organisasi kita bagus dibandingkan dengan struktur organisasi yang memang ditunjukkan oleh motivator itu yang dari luar. Nah, jadi itu sifatnya bias, ya, dalam teori hubungan organisasi. Kemudian bias ini, bias pemikiran diri sendiri atau self-serving bias. Di sini adalah faktor internalnya keberhasilan diri kita, eksternalnya adalah kegagalan diri, ya. Jadi pemikiran diri sendiri itu bahwa persepsi, saya ini berhasil nih karena faktor diri saya yang memang selalu belajar rajin, kemudian selalu mengikuti apa kata dosen dan sebagainya, ya. Itu pemikiran diri sendiri, kita sifatnya bias, ya. Nah, kita melayani pemikiran diri sendiri. Lalu faktor eksternal, misalnya kita gagal mungkin dari faktor-faktor kawan, dari faktor dosen dan sebagainya, ya. Itu adalah faktor pemikiran diri sendiri. Nah, jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain ini seperti apa, ya? Nah, kita selalu mendengar perkataan jalan pintas atau shortcut. Nah, jalan pintas ini banyak sekali, ya, dilakukan orang seperti persepsi selektif, efek halo, efek kontras, ya, contohnya seperti itu. Persepsi selektif di sini adalah kita menggambarkan bahwa apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, itu selektif, ya, choices. Kemudian efek halo di sini membuat sebuah gambaran umum tentang seseorang individu berdasarkan sebuah karakteristik saja. Kalau kontras pasti adalah berlawanan, ya. Jadi di sini kita melakukan evaluasi tentang karakteristik seseorang di mana ia dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain. Jadi kita membuat sebuah comparison between two people, ya. Jadi yang manakah yang lebih baik. Nah, di situ akan ada comparison atau perbandingan. Kemudian proyeksi. Apa sih maksud proyeksi di sini? Yaitu menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain. Contohnya apa? Anda adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Jadi Anda menganggap orang lain juga jujur dan dapat dipercaya. Itu adalah proyeksi. Pembentukan stereotipnya seperti menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia tergabung. Kemudian aplikasi jalan pintas apa lagi yang ada dalam organisasi, yaitu seperti wawancara kerja, evaluasi kinerja, ya. Kemudian ada usaha karyawan, ada kesetiaan karyawan. Apa maksudnya aplikasi jalan pintas wawancara kerja? Wawancara kerja di sini adalah suatu cara juga, ya, di dalam kita menggali, ya, pengaruh yang ada untuk organisasi dalam hal kita mengambil karyawan, ya. Informasi yang tergali di awal wawancara akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan yang tergali belakangan. Hal ini bisa berakibat, contoh, calon pegawai mendapatkan nilai tinggi karena tidak munculnya persepsi negatif, bukan karena adanya hal-hal yang positif, karena itu lebih baik terstruktur, ya. Kemudian evaluasi kinerja, pada tingkatan di mana manajer menggunakan ukuran subjektif dalam menilai karyawan, apa yang dipersepsikan oleh penilai sebagai karakteristik atau perilaku, baik ataupun buruk, akan mempengaruhi secara signifikan terhadap penilaian. Karena apa? Karena lebih menggunakan personal PA, ya, PA. Kemudian usaha karyawan, suatu pertimbangan subjektif yang rawan terhadap distorsi dan prasangka persepsual. Kalau kesetiaan karyawan itu adalah
seseorang yang karyawan yang mempertanyakan keputusan manajemen puncak dianggap tidak setia oleh sebagian orang, tetapi dianggap punya perhatian dan peduli oleh orang lain, ya. Nah, bagaimana dalam pengambilan keputusan? Di sini selalu kita dalam mengambil keputusan itu mengambil keputusan yang relevan, rasional, ya. Artinya kita membuat sebuah keputusan tersebut adalah setelah membuat beberapa pilihan yang memang konsisten, ya, yang memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. Jadi mengikuti 6 langkah dari 6 modal tersebut, yaitu dari model pembuatan keputusan yang rational decision making model, ya. Nah, di sini pertama adalah kita tetapkan masalahnya seperti apa, kemudian kita identifikasi kriteria keputusan yang harus dibuat, kemudian kita alokasikan bobot pada kriteria itu, bagaimana bobotnya, apakah bobotnya itu sangat sukar, ya, sangat mudah dan sebagainya. Kemudian kita kembangkan berbagai alternatif, ya. Kemudian kita evaluasi alternatif tersebut. Nah, barulah pilih alternatif terbaik untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam membuat keputusan. Di sini adalah kita pasti ada ide-ide yang memang brilian, yang bermanfaat bagi sebuah organisasi. Jadi kreativitas dalam membuat keputusan itu adalah untuk menilai dalam memahami masalah dengan lebih mendalam. Jadi sebagian besar individu itu memiliki potensi menjadi seorang yang kreatif. Caranya, penelitian menunjukkan bahwa kita menjadi lebih kreatif ketika berada dalam suasana hati yang baik. Pasti, ya, kalau hati kita tidak baik, bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang baik? Jadi harus dalam suasana hati yang baik. Terdapat juga bukti yang menunjukkan bahwa berkumpul dengan individu-individu yang kreatif membuat kita menjadi lebih terinspirasi. Itu betul, ya. Anda mungkin sudah berpengalaman, ya, dalam hal ini. Nah, kita lihat ada model kreativitas 3 komponen. Nah, bagaimana dia dikatakan seorang yang kreatif? Nah, di sini ada expertise, ada task motivation, ada creativity skill, ya. Apa itu expertise? Expertise atau expertise di sini adalah kemampuan, ya, yang mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan, pengalaman, kecakapan, itu adalah expertise. Kemudian dari segi creativity skill adalah dari kepiawaian atau dari kecerdasan, ya, kemerdekaan diri, kepercayaan diri, kemudian kemampuan analogi. Kemudian dari task motivation pasti adalah dari ketertarikan, keterlibatan dan kepuasan dalam menantang secara pribadi. Dari sini model kreativasi 3 komponen ini sangat penting di dalam hal perilaku dalam sebuah organisasi. Oke, bagaimana sebenarnya keputusan dalam organisasi itu dibuat, ya? Tadi sudah Ibu terangkan, ya, di mana keputusan itu ada tahap-tahap, ada beberapa tahap yang digunakan tadi, ya, ada 5 tahap, ya, kalau nggak salah. Kemudian ada rasionalitas yang dibatasi atau border rationality. Jadi dari masalah yang sangat kompleks, jadi disederhanakan, ya, supaya masalah itu mudah untuk dievaluasi. Kemudian dari bias dan kesalahan umum, ya, terkadang kita overconfident, ya, itu tidak bagus juga. Kemudiannya dalam pengelompokan bias dan kesalahan umum di sini, bias jangkar, ada namanya bias jangkar. Apa maksud bias jangkar? Gaji sebelumnya pada wawancara kerja. Jadi yang pertama bias overconfident, ya. Yang pertama, kalau kita terlalu menunjukkan overconfident, terlalu over dalam percaya diri, itu tidak baik juga, ya. Nah, jadi menjadi sebuah penilaian bagi sebuah organisasi untuk mengambil Anda apakah Anda memang cocok ataupun tidak untuk bekerja di organisasi ini. Kemudian bias jangkar ini adalah kita menetapkan gaji sebelum kita bekerja itu bisa-bisa saja, tapi yang relevan, ya. Jangan kita gaji sebagai resepsionis hotel tapi minta gaji pertama adalah 10 juta, itu sudah tidak relevan, ya. Kemudian bias konfirmasi. Bias konfirmasi di sini adalah penguatan pilihan masa lalu. Jadi di sini mengabaikan pertimbangan. Nah, jadi kita konfirmasi dulu, ya, apakah memang skill yang ada pada diri kita itu sama dengan apa yang kita pernah lakukan terdahulu, ya. Jadi di sini konfirmasi pertimbangan. Kemudian ketersediaan adalah persiapan, ya, mengenai informasi-informasi mengenai takut terbang. Nah, takut terbang maksudnya di sini kalau Anda seorang pilot, ya, Anda harus bersedia, ya, untuk terbang kemana saja. Tapi kalau Anda takut terbang, ya tidak bisa.
Kemudian representatif ini menyamakan situasi sekarang dan masa lalu. Peningkatan komitmen adalah bertahan pada keputusan yang jelas salah, ya. Kemudian kesalahan yang tidak disengaja, percaya pada mitos, dikit-dikit percaya pada halusinasi, dikit-dikit percaya kepada masa lalu dan sebagainya, ya. Kemudian kutukan pemenang ini maksudnya adalah harga terlalu tinggi pada barang lelang. Tidak perlu saya terangkan terlalu detail, ya. Kemudian intuisi proses tidak sadar yang berasal dari pengalaman yang disaring, perbedaan individu dan kultural batasan organisasi. Cara mengurangi bias ini adalah kita harus selalu fokus pada tujuan kita apa, kita cari informasi yang melemahkan keyakinan kita apa, jangan berusaha mengartikan peristiwa yang tidak disengaja, yang kebetulan, karena kita memerlukan hal yang memang jelas, ya. Kemudian perbanyak pilihan, seperti itu untuk cara mengurangi kita bias dan kesalahan yang ada, ya. Jadi di sini Anda sudah belajar mengenai kepribadian dan perilaku dalam organisasi. Anda sudah mengenal apa itu emosi, apa itu kepribadian, apa itu persepsi, ya. Jadi di sini gua harap semuanya bisa menerapkan dalam sebuah organisasi nanti jika kalian itu memang bekerja dalam sebuah organisasi, maka untuk mengimplementasikan karakteristik harus sesuai pada tempatnya, ya. Jangan overconfident, ya. Jangan terlalu stubborn ataupun terlalu besar kepala, ya. Karena itu kita belajar mengenai perilaku organisasi ini supaya kita mengenal bagaimanakah orang yang bohong dalam organisasi, bagaimana cara kita berpersepsi, berasumsi, ya, bagaimana kita berperilaku yang baik dan benar, bagaimana kesopanan itu sangat mendukung dalam hal suksesnya kerjaya, ya. Jadi di sini semua itu harus Anda pelajari. Oke, baik, mungkin itu saja untuk perkuliahan Ibu dalam tema perilaku dan organisasi ini. Ibu harap semuanya mudah paham, ya, akan konten yang saya share ini. Untuk pengembangan berikutnya nanti kita akan belajar lagi, ya, di dalam semester yang berikutnya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya share pada hari ini. Jika ada apa saja pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar. Ibu siap dalam menjawab. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka silakan Anda kerjakan tugas, ya, di room yang berikutnya, yaitu terhitung untuk room tanggal 25 Juni. Karena untuk PPT ceramah online saya ini adalah terhitung untuk tanggal 18 Juni. Jadi Anda tugasnya adalah membuat sebuah ringkasan, ya, mengenai konten perkuliahan saya pada pagi hari ini. Baik, itu saja. Untuk jumlah halamannya terserah beberapa halaman, ya. Yang penting Anda membuat ringkasannya. Oke? Ya, itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata, ya. Silakan Anda kerjakan. Jadi untuk soal yang di room tanggal 26 itu dikumpulkan dalam room tanggal 26. Untuk yang ini tanggal 18, ya, yang konten PPT ini silakan Anda buat ringkasan dalam room tanggal 18 Juni. Ya, Ibu harap semuanya sudah jelas, ya. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.